Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wa qala alaihi shalatu wassalam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya waktu yang sangat terbatas. Kita mulai saja taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak terasa kalau menurut hitungan PP Muhammadiyah, hari Rabu sudah masuk 1 Ramadan. Tapi apa nanti pemerintah itu menunggu keputusan dari sidang isbat. Terserah nanti yang mana, tapi saya yakin insya Allah Ramadan tahun ini juga insya Allah sama. Insya Allah kalau berdasarkan hisab, artinya berdasarkan hisab berdasarkan perhitungan ilmu falak, yaitu hisab hakiki. Namun saya tidak akan berkomentar di situ. Tidak terasa Ramadan ini akan menghampiri kita. Usikum wa nafsi wa iyaya taqwallah. Sengaja hari ini temanya bukan dari Kitabul Maram yang biasa kita bahas, tapi kita menyambut bulan suci Ramadan. Itu mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal bagi kita semua. Usikum wa nafsi wa iyaya taqwallah. Dalam satu hadis Nabi yang mana Rasulullah SAW menyatakan, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'athsh. Betapa banyak, kata Rasulullah, dari umatku yang berpuasa, tetapi kata Rasulullah laisa lahu min siyamihi, dari puasa yang dia lakukan dia tidak dapat apapun. Dalam satu riwayat lafadznya bukan bahasa ibn, tapi kam min sha'imin. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia masih sama, yaitu betapa banyak dari umatku yang berpuasa laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'athsh. Tidak ada satupun kebaikan yang dia dapat, bahkan pahala pun tidak dia dapatkan, kecuali yang dia dapat hanya lapar dan haus. Hadis ini dalam yang saya baca di sini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan juga Imam An-Nasa'i, dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah. Dan yang menguatkan hadis ini hadis sahih juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Rasul, man lam yada qaula zuri wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang berpuasa tapi, kata Rasul, dia tetap tidak meninggalkan qaul zur, berkata dusta, berbohong, wal amal bihi, bahkan bukan hanya sekedar berkata, tapi juga melakukan perbuatan-perbuatan dusta dan perbuatan-perbuatan bohong dan perbuatan-perbuatan lainnya yang merupakan kezaliman dan maksiat. Maka kata Rasul, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu.
sekalipun orang itu sudah tidak makan dan tidak minum, mampu menahan lapar dan haus bagaimanapun teriknya matahari, tapi selama dia masih tidak meninggalkan dusta, masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa, maaf, apalagi kalau dosa besar, sedangkan dia mengaku berpuasa. Contohnya, misalnya dia puasa tapi nggak sholat 5 waktu. Dia berpuasa tapi durhaka kepada orang tuanya. Dia berpuasa tetapi dalam berbisnis, di dalam berdagang masih tetap tidak jujur, menipu konsumen padahal dia berpuasa. Kata Rasul, orang seperti ini nggak akan dapat apa-apa dari puasanya. Kenapa? Allah nggak butuh puasa yang model begitu, walaupun dia sudah tidak makan dan tidak minum. Nah, inilah tema yang akan kita bahas hari ini. Mudah-mudahan menjadi bahan bekal bagi kita untuk memasuki bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah ini. Mari kita mulai takbir ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita kaji hasil ijtihad para ulama yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah dan sumber-sumber hukum yang lain, bagaimanakah ibadah yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah? Bagaimanakah ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah? Bagaimana ibadah yang memang sesuai dengan tuntunan syariat secara umum? Mungkin di sini pernah kita bahas secara garis besar. Ibadah itu ada 2 macam dalam kajian fikih dan usul fikih dan kajian para ulama yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, ibadah itu dikenal dengan istilah ibadah mahdoh. Yang kedua, ibadah ghairu mahdoh. Apa itu ibadah mahdoh? Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang bersifat murni ritual. Sekali lagi saya katakan, ibadah yang bersifat murni ritual. Ada istilah juga namanya ibadah ghairu mahdoh. Apa itu ibadah ghairu mahdoh? Ibadah-ibadah yang tidak bersifat murni ritual. Nah, Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya, bahkan saya baca di dalam kitab Taisirul Azizul Hamid yang kebetulan waktu saya kuliah di Madinah dulu, kitab ini menjadi salah satu rujukan bagi semua mahasiswa di seluruh fakultas. Dinyatakan apa itu ibadah? Ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min qawlin aw fi'lin zahiran kana aw batinan. Ibadah adalah segala sesuatu dan apapun bentuknya. Ismun jami'un, yang penting segala sesuatu itu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Segala sesuatu itu dicintai oleh Allah, dan pada waktu yang sama hal yang dicintai oleh Allah itu juga diridhoinya. Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah? Para ulama mengatakan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah adalah sesuatu yang baik dan positif, bermanfaat menurut ukuran wahyu, menurut ukuran Allah. Apapun. Tapi tidak cukup hanya sekedar sesuatu yang baik dan bermanfaat dan positif. Wayar, wow di sini kata wa, di situ wawal atof. Wawal atof itu kalau kita belajar ilmu namanya ilmu nahwu, gramatikanya bahasa Arab, strukturnya bahasa Arab. Ya. Waw di situ fungsinya kalau disebut wawal atof, fungsinya adalah limut lakil jam'an.
Saya kasih contoh misalnya doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu artinya, ya Allah, anugerahi, berikan kepada kami ya Allah sebagai hamba-Mu ya Allah, umat Rasul Muhammad SAW ini ya Allah, di dunia, untuk kami hidup di dunia ini. Yang kita minta apa kepada Allah? Hasanatan, segala apapun bentuk kebaikan. Tapi tidak cukup hanya kita minta kepada Allah hasanah untuk hidup di dunia saja, tapi wafil akhirati hasanah. Nah, pada waktu yang sama, hasanah dan hal-hal yang membuat kita baik, nyaman, senang, bahagia di dunia ini, pada waktu yang sama, hasanah yang membuat kami hidup baik di dunia ini, jadikan juga pada waktu yang sama sebagai sarana yang bisa mengantarkan kami dapat kebaikan juga di akhirat. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan di dunia yang menjadi sarana mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah. Pertanyaannya, apa sih yang membuat kita hidup hasanah di dunia? Banyak sekali, Pak. Ekonomi, penguasaan terhadap ekonomi. Bagaimana seseorang bisa hidup hasanah di dunia? Maaf, kalau ekonominya morok-morok. Apalagi kalau ekonominya dikuasai oleh orang-orang yang memusuhinya, orang-orang yang ingin membuat dia susah, membuat dia sengsara. Enggak bakal orang itu mendapatkan hasanah di dunia. Apalagi yang membuat hidup hasanah di dunia, politik itu salah satu hal yang membuat hidup kita hasanah di dunia. Bagaimana kita akan hidup hasanah di dunia? Maaf, kalau politik kita dikuasai oleh penjajah, ya Pak ya? Ya. Tidak akan hidup hasanah di dunia. Apalagi yang membuat hidup kita hasanah di dunia, penguasaan terhadap seni dan budaya yang Islami. Bukan seni dan budaya yang arogan, maaf, yang menggambarkan ya Allah, lirik-lirik dan lagu-lagu kesurupan kayak setan, yang lupa diri, yang mengumbar seks dan birahi. Apalagi yang membuat kita hidup hasanah di dunia, sains dan teknologi. Bagaimana kita akan hidup hasanah di dunia kalau sains dan teknologi yang kita butuhkan dalam kehidupan kita dikuasai oleh orang-orang yang ingin hanya memanfaatkan kita. Makanya dalam kajian ilmu usul fikih ketika ke mahasiswa itu saya kasih contoh begini, Pak. Ayo, apa yang Anda pahami dari firman Allah, aqimus shalah. Itu mayoritas mahasiswa selalu menjawab aqimus shalah, tegakkan aqimus shalah, lakukan aqimus shalah. Iya, anak kecil juga tahu sebenarnya kalau cuma tegakkan aqimus shalah. Karena anak SD juga ditanya oleh tahu aqimus shalah itu dalil untuk memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Tapi Anda sekarang belajar perumusan, cara memahami dan menyimpulkan ayat dan Al-Quran dalam aspek kata perintah dalam Al-Quran dan hadis. Kaidahnya salah satunya al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Kalau kita dapatkan dalam Al-Quran dan hadis ada kata perintah, itu pada dasarnya perintah terhadap sesuatu itu juga memerintahkan kita pada waktu yang sama untuk mewujudkan segala sarana apa yang diperintahkan itu terlaksana dengan baik dan terlaksana dengan benar dan sah kalau menurut hukum syar'i. Salah satu yang membuat sholat kita sah itu harus menurut orang. Khusus apapun, fasih bagaimanapun bacaan Fatihah dan surat yang kita baca, tapi kalau aurat kita terbuka, nggak sah sholat kita saja.
Pertanyaannya, apa sarana yang membuat aurat kita ditutup atau tertutup? Ya tekstil. Jadi ketika Allah menyuruh kita aqimus shalah itu tersirat di dalamnya. Pada waktu yang sama Allah juga menyuruh kita umat ini untuk apa? Ya untuk menjadi orang-orang muslim yang produktif. Jangan menggantungkan sarana sah sholat kita kepada orang lain. Tapi apa yang sekarang terjadi dalam kehidupan umat? Tekstil itu dikuasai oleh siapa? Maaf, oleh non-muslim. Ya kan Pak? Iya. Cina, terus apa lagi Pak? India. Kenapa? Karena kita berputar memahami ayat dan hadis itu dikit-dikit cuma dalam hal yang bersifat tata cara ibadah gitu. Yes, tata cara ibadah itu harus, tapi Al-Quran dan hadis itu sumber hukum, bukan kitab hukum. Al-Quran dan hadis itu sumber ilmu pengetahuan, bukan kitab ilmu pengetahuan. Ini kadang-kadang yang model-model begini kalau saya ajak debat, saya ajak dialog, Anda pernah belajar ilmu ushul fikih? Nggak ngerti. Anda tahu nggak ilmu shorof apa? Anda ngerti nggak ilmu balaghah? Nggak ngerti. Anda pernah nggak belajar ilmu mustalah hadis? Nggak paham, tapi gayanya merasa paling benar sendiri. Al-Quran hadis itu sumber hukum, Al-Quran hadis itu sumber ilmu pengetahuan, bukan kitab hukum dan bukan kitab ilmu pengetahuan. Kalau sarjana hukum itu ngerti itu bahasa begitu Pak. Sumber ilmu pengetahuan, kitab ilmu pengetahuan, sumber hukum, kitab hukum. Coba ya. Tuh, kalau yang belajar di jurusan fakultas hukum ngerti itu. Nah, usikum warapsi wajah yang kita Allah. Allah menyuruh kita ngapain? Melaksanakan ibadah haji. Pada Tuhan dengan firman-Nya misalnya wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah olehmu ibadah haji dan umrahmu hanya karena Allah. Pertanyaannya, sekarang banyak orang Islam tinggal di daerah-daerah yang dipisahkan dengan laut yang begitu jauh dari tempat prosesi ibadah haji dan umrah. Kayak kita Indonesia, lebih 10.000 km kita dipisahkan dari kita ke Mekah. Nah, apa alat transportasi yang bisa mengantarkan kita untuk pergi ke Mekah dan pergi ke Madinah itu? Pesawat terbang, ya bus, ya mobil. Pesawat terbang ya sampai Jeddah aja lah, nanti dari Jeddah yaitu mobil kan gitu Pak. Jadi ketika Allah nyuruh kita untuk waqtimul hajja wal umrata lillah berdasarkan kaidah yang saya katakan tadi ini banyak puluhan. Cuman salah satu saya kasih contoh. Berdasarkan firman Allah, waqtimul hajja wal umrata lillah, itu sebetulnya Allah nyuruh kita ngapain? Mewujudkan, membuat, dan kita harus produktif. Buat tuh alat-alat transportasi yang bisa mengantarkan Anda ke Mekah itu apa? Apa? Ya pesawat. Apa? Ya kapal laut. Tapi sayang, sampai saat ini kita menggantikan alat-alat transportasi kita oleh buatan orang Yahudi, pesawat, Boeing, macam-macam kepada orang kafir. Kenapa kota kita itu cuma masalah ibadah-ibadah yang bersifat semestinya tidak perlu diributin. Sudah clear semua 1200 tahun yang lalu. Nah, kembali kepada puasa. Kenapa Rasul mengatakan banyak sekali umatku yang berpuasa, tapi dari puasanya nggak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus? Jawabannya simpel, karena puasanya tidak seperti yang diinginkan oleh Allah. Itu jawaban simpelnya. Karena puasanya tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasul. Atau yang lebih luas lagi, karena puasanya tidak seperti yang semestinya seharusnya sesuai dengan tuntunan syariat, harus saya katakan secara utuh dan komprehensif. Itu harus ada kata secara utuh dan komprehensif. Nah, kalau begitu, apa sih
yang menjadi patokan ibadah ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tadi saya katakan, apa itu ibadah? Ibnu Taimiyah mengatakan ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan pada waktu yang sama nggak cukup hanya dicintai tapi juga diridhoi oleh Allah. Min qaulin aw fi'lin zahiran kana aw batinan. Baik dia berbentuk perkataan, ucapan atau tindakan yang konkret dan abstrak. Konkret dan abstrak. Ibadah itu mengandung yang bersifat termasuk puasa, termasuk sholat dan semua ibadah. Dia mengandung hal yang bersifat konkret dan abstrak. Contoh, ibadah apapun yang kita lakukan, salah satu rukunnya niat. Sekarang saya tanya, ada nggak orang tahu bahwasanya Pak Komsin ini niatnya dalam beribadah betul-betul karena Allah Ta'ala? Nggak ada yang tahu kan? Yang tahu siapa? Dan diri sendiri. Diri sendiri persepsi. Ya, persepsi. Pokoknya kita belajar, kita kalau dengan Pak Komsin ini susah dapat. Kalau diri sendiri persepsi, ya benar. Ya maksudnya Pak Komsin kalau berpuasa selama ini, bisa nggak istri Pak Komsin tahu bahwa Pak Komsin benar-benar puasa? Bisa. Enggak, benar-benar berpuasa. Bisa jadi ketika Pak Komsin istrinya lagi di luar, anaknya di luar, ada kulkas dibuka diminum. Istri nggak lihat, bisa nggak? Tapi Pak Komsin ngakunya puasa, bisa nggak? Bisa. Mungkin bisa, tapi istri saya nggak bisa dikibulin. Ya. Istri nggak bisa dikibulin, makanya ini termasuk yang suami-suami takut istri. Gak Komsin gak ya? Alhamdulillah Pak Komsin dapat istri yang baik, yang solehah, yang pinter, yang gak kayak dikelecehin ya maksudnya. Oke Pak ya? Nah, ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam setiap aspek ibadah. Satu, aspek bagaimana cara ibadah itu dilakukan. Ini mutlak nih Pak. Itu satu. Nah, kita bersyukur dengan lahirnya para mujtahid imam mazhab. Ya. Ini mereka kaum salaf semua ya. Orang yang ngaku-ngaku salaf kadang-kadang nggak ngerti siapa sih kaum salaf itu gitu. Ada satu ungkapan yang dikit-dikit diungkapkan kaum salaf. Tahu-taunya saya cari di dalam Al-Quran, ucapan itu nggak ada dalam kaidah kaum salaf, ulama salaf diucapkan. Bahkan ada di dalam Al-Quran, tapi ungkapan orang kafir terhadap orang muslim itu, orang iman justru kata-kata itu apa? Laukana khairan di situ lasabakun ilaihi. Kalau seandainya itu baik, pasti kaum salaf itu lebih dahulu dia mengerjakan hal itu. Itu ada dalam surat Al-Ahqaf ayat 11. Itu justru perkataan orang kafir kepada orang Islam. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan kalau seandainya Islam itu adalah agama yang baik, agama yang benar, yang masuk ke Islam itu bukan seperti Bilal bin Rabah katanya, budak hamba sahaya, tapi kita ini para pembesar Quraisy. Itu ada dalam surat Al-Ahqaf. Dan ini bukan perkataan salaf, ini perkataan salah satunya seorang ulama tafsir yang bernama Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsirul Quranul Azim. Ibnu Katsir itu bukan salaf karena dia lahir tahun 700, wafat tahun 700 Hijriah. Kaum salaf itu adalah berdasarkan hadis Nabi, khairul qurun qarni tsumma allazi yalunahu tsumma allazi yalunahu. Sebaik-baik zaman itu zamanku, kata Rasul, abadku, sampai abad setelahku dan abad setelah itu. Kalau hitungan para ulama yang berhak disebut kaum salaf itu orang yang maksimal, dia 300 tahun Masehi Hijriah. Itu namanya kaum salaf. Nah, Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah.
wafat tahun 204 Hijriah, ini kaum salaf. Imam Malik itu lebih tua lagi, wafat tahun 150 Hijriah. Ini justru yang namanya kaum salaf. Nah, ini kalau kita mau bicara apa ya, secara ilmiah, ini kan pusingnya saya kadang-kadang ngomong kayak gini dikejar. Anda ngerti ilmu balaghah nggak ngerti? Saya pernah ketemu seseorang, pejabat, pendidikannya lumayan tinggi juga, tapi sekarang udah pensiun. Dia bilang sama saya begini, Ustaz, Al-Quran mengatakan waktu robbaka hatta ya'tiyal yakin. Sembahlah oleh Tuhanmu sampai datang kepada yakin, keyakinan itu. Waduh, saya bilang. Terus gimana Pak? Apalagi dia bilang sholat yang seperti yang kita lakukan itu nggak ada contohnya, karena nggak benar itu katanya. Kenapa? Karena definisi ini saya cuma maaf ya, ajaran-ajaran yang seperti itu tuh bukan tidak punya dalil. Yang salah cara menyimpulkan dalilnya. Dalilnya bisa jadi Al-Quran, bisa jadi hadis sahih. Makanya kan sering saya bilang kepada Bapak, obat diramu oleh orang yang memang mumpuni dalam meramu obat, dan obat diramu oleh orang yang nggak mumpuni meramu obat, hasil ramuannya. Nah, walaupun bahan obatnya sama, hasil ramuannya enggak jelas. Obat diramu oleh orang yang mengerti cara meramu obat, memang dia apoteker, ahli dalam meramu obat. Dengan bahan-bahan obat yang sama diramu oleh orang yang nggak mengerti cara meramu obat, hasil ramuannya Nggak bagus. bukan nggak bagus. Yang satu bisa Allah jadi obat, yang satu jadi racun. Inilah yang menyebabkan kenapa pada umat ini terjadi pertengkaran terus, ribut terus. Sementara ekonomi kita dikuasai oleh orang-orang yang ingin menghancurkan kita, sementara politik kita dikuasai oleh orang yang ingin menghancurkan kita, sehingga sains dan teknologi kita sangat tertinggal. Sehingga dalam seni dan budaya yang menguasai kehidupan kita, seni dan budaya yang menggambarkan budaya iblis dan setan, yang membuat orang semakin terpuruk kepada maksiat. Betul nggak? Karena ribut kita itu hanya meributkan hal yang nggak perlu diributin, itu aja diulang terus. Dan yang anehnya fanatiknya setengah mati. Fanatiknya setengah mati. Oke. Usiku manafsi wa ya taqwa. Jadi gimana sih puasa yang sesuai dengan syariat? Satu, tata cara puasa itu harus sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, kita ini orang awam, Pak. Imam Syafi'i itu saya baca dalam biografinya, kebetulan saya pernah mengajar, bahkan masih mengajar kitab namanya Pelajar Mustalahul Hadis dan Ushul Fiqih. Imam Syafi'i itu saya baca dari biodatanya, itu dia termasuk orang yang hafal dan paham hadis tak kurang 300.000 hadis. Itu Imam Syafi'i. Ya. Dan hadis di Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu nggak sampai 300.000. Makanya Imam Syafi'i dalam ilmu hadis dikenal Amirul Mukminin fil hadis. Imam Syafi'i itu usia 9 tahun sudah hafal dan faham Al-Quran. Imam Syafi'i itu dalam ilmu yang disebut dengan ilmu yang berhubungan dengan bahasa Arab, dia itu banyak sekali menyusun kata-kata mutiara di dalam bahasa Arab, sehingga menjadi pelajaran di pesantren-pesantren, bahkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, bukan hanya di Indonesia. Saya kasih contoh misalnya perkataan Imam Syafi'i, apa yang disebut dengan istilah kalau di pondok pontor itu dikenal dengan istilah pelajaran nusus. Sama di tempat saya juga anak-anak itu namanya pelajaran mahfuzah. Contoh kata Imam Syafi'i, walastu bihiyabin liman la yahabuni wala arlil mar'il ladzi la yaroliha. Banyak. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Itu perkataan Imam Syafi'i.
yang disebut dengan Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi sekarang banyak orang, oh itu kan cuma perkataan Imam Syafi'i, kita mau langsung saja ke Rasulullah, nggak perlu imam-imam. Betul nggak Pak? Betul. Kayak pernah ketemu Rasul aja. Belum. Lah Imam Bukhari itu kalau Anda baca, kalau kita baca Pak, siapa Imam Bukhari? Imam Bukhari itu secara fikih bermazhab Syafi'i. Dan Imam Syafi'i itu adalah termasuk ulama salaf karena dia lahir tahun 150 Hijriah. Tapi sekarang enggak, untuk cuma kata Imam Syafi'i. Sekarang oke lah. Mana yang mungkin salah dalam menyimpulkan ayat dan hadis yang dijadikan sebagai sumber hukum, kita atau Imam Syafi'i? Ayo Pak, mana yang kemungkinan besar salah dan keliru dalam menyimpulkannya? Menyimpulkan ayat dan hadis, kesimpulan kita yang kita orang awam ini atau kesimpulan Imam Syafi'i? Kita lah. Ayo, sekarang saya tanya, Pak, mana yang kemungkinan besar salah dalam menyimpulkan Al-Quran dan hadis? Kesimpulannya seperti ini, kita atau Imam Syafi'i? Kita kalau konteksnya kan hadis itu kan masa-masa yang lama ya. Tapi kalau konteksnya udah zaman modern ini mungkin ada perbedaan. Oh enggak bisa Pak, enggak bisa. Secara konteks atau secara apa kemungkinan yang keliru itu kita? Karena Al-Quran hadis tadi sumber hukum, bukan kitab hukum. Bagaimana? Al-Quran dan hadis itu sumber hukum, bukan kitab hukum. Sekarang kita banyak memaksakan Al-Quran hadis itu jadi kitab hukum. Wah, ini belajarnya di kampus ini sebetulnya. Saya pernah ngajar anak mahasiswa Taskal. Jadi saya berani berdialog Pak. Saya pernah dulu diminta untuk ngajar anak-anak di Pasca Sarjana, walaupun saya cuma S2. Karena Al-Quran hadis itu bukan kitab hukum, tapi sumber hukum. Beda ya Pak ya? Jadi bukan konteks itu cuma analisa. Sekarang saya tanya, siapa yang lebih mungkin keliru dalam menyimpulkan Al-Quran dan hadis? Tergantung ilmunya ya. Enggak, kita atau Imam Syafi'i. Sekarang saya tanya, Bapak ilmu hadisnya udah hafal kayak Imam Syafi'i 300.000 hadis? Belum. Mungkin kita. Jangan mungkin, nggak bisa lah. Jangan kata mungkin. Itu masih ada kemungkinan kita lebih merasa kita dengan Imam Syafi'i dalam memahami Al-Quran dan hadis. Tahu diri lah. Sebenarnya banyak sekarang orang-orang sombong. Akhirnya ilmunya nggak berkah. Akhirnya diakibatkan ke perselisihan tentang di masyarakat. Oke Pak ya? Nggak bisa kata-kata mungkin itu kata bersayap. Berarti mungkin saya lebih pintar dari Imam Syafi'i. Kan begitu Pak? Ya. Kalau saya bukan mungkin, lebih yakin saya Imam Syafi'i itu lebih apa Pak? Lebih hebat dari saya nggak ada apa-apanya. Jauh. Maaf ya, saya apa adanya ngomong ini Pak. Oke? Dan ini yang saya dengar dari para masyayikh ketika saya kuliah di Madinah. Ketika saya ngaji dengan para masyayikh di Madinah di Masjid Nabawi. Ya, ketika saya silaturahim di Mesir, di Al-Azhar dengan para masyayikh, orang-orang itu, tawaduknya bukan main Pak. Gak berani mengatakan mungkin itu Pak. Kalau sudah bicara agama, tapi kan orang sekarang bukan mungkin lagi, lebih parah lagi. Oh itu kan cuma Imam Syafi'i, kita malah langsung aja ke Rasulullah. Aduh. Kan ini yang terjadi pada umat. Makanya Al-Quran dan hadis puasa yang seperti syariat itu seperti apa? Yang diinginkan oleh Allah itu seperti apa? Satu, yang harus terpenuhi tata cara ibadah itu. Dan alhamdulillah dengan lahirnya para imam-imam mazhab dan kita di Indonesia mayoritas mengamalkan mazhab Syafi'i, itu kita kenal dalam masalah tata cara ibadah ada istilah syarat, ada istilah rukun, ada istilah yang sunnah-sunnah dan hal yang membatalkan ibadah.
Fikih itu adalah al-fiqhu huwa al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyati al-mustanbatati min adillati at-tafsiliyati allati tariquha al-ijtihad. Itu fikih. Apa itu fikih? Fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, praktikal. Segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan umat dari dia bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai dia mati, bahkan setelah dia mati. Itu ada etikanya dalam fikih. Makanya ada orang bilang, oh ini urusan bisnis, gak ada hubungan dengan agama, karena agama itu hal yang sakral dan suci. Bisnis ini kotor. Maaf, itu bukan paham Islam. Oh ini urusan negara, urusan politik, gak ada hubungannya dengan agama. Agama itu suci, agama itu bersih, sakral. Politik itu kotor. Ini jelas. Ini adalah pemahaman selain sekuler yang justru menjauhkan kita dari agama kita dalam berbisnis, yang menjauhkan kita di dalam berpolitik dari agama kita. Dan ini yang terjadi pada umat saat ini, Pak. Dalam Islam itu jangankan urusan bisnis, jangankan urusan politik, jangankan urusan negara, urusan pribadi kita ada ke WC, itu ada etikanya, ada aturannya. Dan kalau kita kaji secara maqasidus syariah, output, ya, apa yang dituju oleh Allah itu semua ada hikmahnya dan semua ada manfaatnya. Saya pernah membaca satu buku, kenapa sih kok pergi ke WC itu mendahulukan kaki kiri kalau masuk kamar mandi, nggak mendahulukan kaki kanan selain setelah berdoa? Kenapa? Kok kaki kiri yang didahulukan oleh kaki kanan? Ternyata subhanallah, analisanya, hikmahnya. Kalau didahulukan kaki kanan, kaki kiri itu dan kaki kanan itu lebih kuat dalam menopang beratnya tubuh, itu kaki kanan. Sementara kaki kiri kekuatannya tidak sekuat bagaimana kaki kanan menopang ke beratnya tubuh di dalam melangkah. Betul nggak? Kalau kaki kiri yang kita dahulukan, kita tahu WC itu, kamar mandi itu tempat yang basah, tempat yang licin, mungkin bergumul. Kalau seandainya kita masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri, seandainya pun terpleset, tidak sefatal kalau mendahulukan kaki kanan. Kenapa? Karena kaki kanan yang lebih kuat pertahanan terhadap beratnya tubuh itu masih belum masuk. Tapi kalau kaki kanan yang didahulukan masuk WC, terpleset, fatal, Pak. Kenapa? Karena kaki kiri kekuatannya tidak sekuat kaki kanan dalam menopang beratnya tubuh. Jelas, Pak? Makanya ini saya cuma memberikan rumusan, Pak. Kebetulan saya banyak ngajar itu dalam bidang metodologi hukum Islam. Kebetulan kuliah saya jurusan itu, Pak, metodologi hukum Islam. Makanya Zakir Naik bilang, saya lihat di dalam video beliau, ya, yang pakai bahasa Inggris tapi ada tagnya, jadi insya Allah kita paham. Dia bilang apa? Semakin maju teknologi, semakin maju ilmu pengetahuan, dia bilang semakin terbuka kebenaran syariat Islam itu. Saat ini sudah lebih 85% perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan membuktikan kebenaran syariat Islam. Yang 15% hanya tinggal tunggu waktu. Makanya kan heran di Eropa sekarang banyak orang-orang yang masuk Islam. Dan agama di Eropa walaupun mereka secara tertulis mayoritas beragama tertentu, tapi sekarang mayoritas mereka sudah meninggalkan agama mereka. Banyak yang ateis. Dan kalau seandainya berpindah agama, termasuk di Amerika, mereka memilih Islam. Bahkan Jepang juga sekarang sudah seperti itu. 5 tahun yang lalu di Jepang itu, Pak, masjid cuma 3 satu negara, sekarang sudah 113 tahun 2025. Jepang itu sekarang sudah mulai dimasuki dakwah, sudah banyak orang-orang yang subhanallah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi muslim. Dan bukan, walaupun masih minoritas agama Islam di Jepang, tapi sudah mulai diterima oleh orang Jepang. Saya punya teman, Pak, dari pesantren, tapi dia alumni pesantren Tarunajaya. 25 tahun jadi imam di Belanda, di Amsterdam. 3 bulan lalu ketemu saya.
Dia bilang begini, saya ke Indonesia, Ustaz, ente tahu gak? Sekarang di Eropa itu semua mau Jerman, mau Prancis, mau apa namanya negara Eropa, Belanda, itu sekarang anak-anak muda itu kalau ke ateis, dia berpindah agama ke Islam gitu. Dan banyak sekarang tempat-tempat ibadah mereka kosong, bahkan dijual dan dibeli oleh orang Islam jadi masjid. Coba bayangkan Amerika, New York, negara Amerika yang seperti itu, New York sekarang wali kotanya seorang Muslim. Kenapa? Karena dia beragama dengan ilmu, bukan dengan emosi. Karena dia beragama betul-betul dipahami agama itu seperti apa. Gitu. Maka kalau kesimpulan terhadap Al-Quran dan hadis itu benar, sahih, metodologinya bisa dipertanggungjawabkan, hasilnya minimal 2. Ini minimal hasilnya 2. Apa? Rahmatan lil alamin. Yang kedua, akhlak karimah. Itu udah pasti. Bukan saya yang bilang, Allah. Kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali menyampaikan syariat, menyampaikan agama, menyampaikan risalah yang outputnya adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana terbentuk apa yang disebut dengan rahmatan lil alamin? Bukan hanya untuk alam manusia, bukan hanya untuk alam binatang, bukan hanya untuk alam tumbuh-tumbuhan, bahkan untuk lingkungan. Begitu. Yang kedua, kalau betul kesimpulan hukum syar'i itu dengan metodologi yang benar, maka yang akan lahir adalah akhlak karimah, akhlak mulia. Apa itu akhlak mulia? Yang kita tahu kan, akhlak mulia itu adalah isi hati, pikiran, ucapan, tindakan, kebiasaan, karakter dan sikap makhluk dalam hal ini manusia yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sekarang yang terjadi dalam kajian-kajian sebagian umat sekarang, setelah masuk dalam kajian tertentu, apa yang terjadi? Merasa paling benar sendiri, nggak menghargai orang. Bahkan saya beberapa waktu yang lalu didatangi orang di Pondok Gede ini ke rumah saya, Pak Ustaz, saya sekarang bingung melihat istri saya. Kenapa? Saya itu yang saya kerjakan salah semua katanya. Saya mau lihat, dibilang nggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Ada tetangga meninggal, saya tahlilan, dibilang bid'ah. Saya neraka dia doang yang suka. Sampai-sampai orang itu ngomong sama saya, Pak, nggak perlu saya sebut lah, pokoknya sekitar sini tinggalnya dekat, kata pribadi itu saya. Yang saya pusing Pak Ustaz katanya, kayaknya masuk surga cuma dia doang katanya. Sampai dia bilang, apa saya cerai istri yang kayak gini Ustaz? Coba lihat, apakah ini rahmatan lil alamin? Apakah ini akhlak karimah? Betul tak? Nah, maka ibadah yang sesuai dengan tuntunan syariat, yang pertama lihat tata caranya. Nah, kita orang awam nggak bisa kita menyimpulkan Al-Quran dan hadis itu adalah kita bermadzhab saja. Alhamdulillah ulama-ulama di Indonesia bermadzhab Syafi'i. Apakah di Saudi tidak bermadzhab? Saya kuliah di Fakultas Syariah Madinah, bukan kata orang. Konstitusi Saudi itu bermadzhab Ahmad bin Hambali, itu konstitusinya, Pak. Terutama setelah zaman modern ini bermadzhab Hambali. Siapa bilang Saudi itu tidak bermadzhab? Bermadzhab Syafi'i, bermadzhab Hambali. Oke? Nah, kita orang awam sudahlah, kita ikut aja. Ini kita orang awam, saya orang awam, saya nggak tahu kalau Pak Komjen. Saya awam. Iya. Saya orang awam. Ya sudahlah, dalam tata cara ini supaya selamat kita ikut hasil ijtihad para ulama-ulama mazhab itu. Alhamdulillah ada kitabnya. Kalau ingin mengkaji gimana tata cara puasa yang sesuai dengan syariat, bagaimana tata cara sholat yang sesuai dengan syariat, bagaimana tata cara ibadah haji yang sesuai dengan syariat, ya kita orang awam buka saja fikih-fikih yang muktabar, yang diakui itu, Pak. Betul kan, Pak? Maka kita mengenal istilah syarat. Baik syarat sahnya sholat maupun syarat wajibnya sholat, syarat sahnya puasa, syarat wajibnya puasa. Kita mengenal istilah rukun sholat, rukun puasa. Kita mengenal istilah hal-hal yang disunahkan dalam sholat, hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Kita mengenal al-mubtilat, hal-hal yang membatalkan ibadah kita. Salah satu contoh, ini kalau kita kaji 3 jam selesai nih. Saya kasih contoh satu aja.
Salah satunya misalnya, salah satu syarat sahnya puasa, orang yang berpuasa itu terutama perempuan, dia harus suci dari haid dan nifas. Maka kalau ada perempuan sekalipun dia secara fisik kuat katanya berpuasa, padahal dia sedang haid dan nifas, puasanya tidak sah. Oke Pak? Ada pertanyaan lagi, oh kalau gitu sayang dong, saya kehilangan momentum dong untuk mendapatkan apa yang disebut dengan keberkahan Ramadan. Berlipat gandanya puasa? Enggak. Dia nggak sholat, nggak puasa karena haid dan nifas, itu karena memang perintah Allah dan Rasulnya, bukan melanggar syariat. Tapi dia wajib mengqadha puasanya ketika nanti di luar Ramadan. Oke. Kurang pahalanya? Enggak. Allah yang bilang, illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun, kata Allah. Orang-orang yang beriman, dan iman itu dijadikan sebagai landasan untuk amilus sholihat. Apa amilus sholihat? Melakukan segala perbuatan yang soleh, yang sesuai dengan tuntunan syariat, yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Salah satunya adalah wanita sedang haid dan nifas tidak boleh berpuasa, dia taati. Justru kalau dia ngeyel, dia tetap berpuasa, dia tetap sholat tarawih, sholatnya tidak sah dan dia berdosa. Jelas nggak? Allah bilang, illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau dia melakukan perbuatan tersebut, yang ada di otak kita melakukan sesuatu itu hanya aktif, pasif juga melakukan perbuatan. Kalau memang Allah melarang kita untuk sholat, seorang perempuan dilarang untuk sholat dalam kondisi haid, itu memang perintah Allah. Itu memang yang sesuai dengan syariat. Dia taati larangan itu, tetap falahum ajrun ghairu mamnun. Dia dapat pahala subhanallah yang tanpa batas, yang hanya Allah yang Maha tahu berapa pahalanya. Jadi hai kaum wanita yang haid dan nifas di bulan Ramadan, gak usah panik. Sayang saya melakukan belum tentu hidup, belum tentu sehat. Ramadan ini haid dan nifas, gak ada masalah. Walaupun dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tetap dapat pahala sholat dan puasanya, Pak. Kenapa? Karena memang itu perintah Allah. Hanya dia wajib mengqadha puasanya. Itu loh. Tapi kalau sholat yang ditinggalkan kan haid dan nifas tidak wajib diqadha. Jelas, Pak? Clear kan? Oke, jadi apa yang menjadi salah satu rukunnya sholat atau rukun puasa? Rukun puasa niat. Nah, ulama berdasarkan hadis tadi mengatakan kalau ini sebetulnya khilaf, tapi mayoritas ulama mengatakan niat itu kapan dimulai? Boleh masuk waktu maghrib. Kalau puasa besok, maghrib nanti ini kita boleh niat juga. Kalau puasanya puasa wajib, puasa yang disebut seperti Ramadan wajib yang disebut dengan tamyitun niyah. Wajib niat dilakukan sebelum masuk waktu subuh. Berdasarkan hadis Nabi, kata Rasul, la siyama liman lam yubayyitin niyata. Tidak sah puasa seseorang kalau dia melakukan niat, setelah sholat subuh, tidak sah. Makanya orang-orang tua kita dulu setelah sholat tarawih itu, yuk mari sama-sama Bapak Ibu kita niat puasa untuk esok hari. Bukan gak ada landasannya orang-orang tua kita itu, Pak. Nah, tapi sekarang dikit-dikit, gak pernah dicontohkan oleh Nabi itu katanya. Kan dikit-dikit gitu loh, Pak. Karena niat itu memang harus dilakukan sebelum masuk waktu subuh. Itu imam mengingatkan, bisa jadi karena ngantuk tidur, tokonya kesiangan. Sudah subuh baru bangun, lupa niat, bisa akhirnya puasanya tidak sah. Jelas Pak ya? Clear kan? Kemudian apalagi yang harus diperhatikan dalam tata cara ibadah? Hal-hal yang sunnah. Nah, kalau syarat sah sudah terpenuhi, rukun sudah terpenuhi, insya Allah tata cara sholatnya, puasanya sudah sah. Kan yang kita inginkan bukan cuma sekedar sah, gimana caranya itu lebih baik dan lebih sempurna. Makin banyak hal yang disebut, yang disunahkan dalam ibadah itu kita lakukan, insya Allah makin sempurna cara ibadah yang kita lakukan. Apa salah satu yang disunahkan dalam puasa?
salah satunya adalah takjilul fitri. Masuk waktu maghrib langsung segera batalkan puasanya. Itu justru yang diinginkan oleh Allah. Oh enggak, saya kuat, kan malam baru puasa, baru apa? Buka, nggak makan, nggak minum. Yuk tambah. Enggak, apalagi saya nggak buka, bahkan nggak sahur sampai besok saya puasa lagi. Kayak kuat untuk membuktikan bahwa fisiknya kuat. Yang disebut saumul wisol justru itu haram dilakukan. Karena apa? Karena puasa justru sunnah kalau kita segera untuk membatalkan puasa kita yang disebut dengan takjil. Dan salah satu yang sunnah lagi dalam berpuasa apa? Yaitu mengakhirkan sahur. Kenapa kok mengakhirkan sahur itu lebih afdol atau disunahkan? Ya karena jeda kita tidak memasukkan makanan dan minuman ke dalam perut kita sampai berbuka tidak terlalu panjang. Ya, saya pernah membahas dengan beberapa dokter, bahkan profesor dalam bidang medis. Saya pernah mendengar ungkapan seorang profesor Dr. Subki Abdul Qadir almarhum saudara. Beliau bilang begini, tidak makan, tidak minum karena berpuasa badan sehat, tapi jangan lupa, jangan coba-coba. Dia bilang telat makan, telat minum 2-3 jam aja badan sakit dia. Gak makan, gak minum Bang, karena berpuasa insya Allah badan sehat. Tapi jangan coba-coba telat makan 2-3 jam badan sakit. Kenapa? Nah, itulah salah satu hikmahnya niat. Karena makanya itu kenapa Allah mulai firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai hamba-hambaku yang beriman. Syekh Muhammad Al-As-Sabuni dalam tafsirnya Sofwatul Tafasir mengatakan Al-Baqarah 183 dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, kata beliau liyuhanka fihim masyairat ta'ati wa yustia fihim jazwatal iman. Ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu karena ungkapan ya ayyuhalladzina amanu mampu menggerakkan dan membangkitkan iman hamba-hambanya. Sebab kata beliau, kalau iman sudah bangkit, iman sudah tergerak, apapun konsekuensi daripada bangkit dan tergerak iman itu dia akan taati. Bahkan bukan hanya sekedar dia taati, wa yustia fihim jazwatal iman. Ketika melakukan hal tersebut karena imannya sudah bangkit, imannya sudah tergerak dan dia mentaati tanpa ada apapun, ya kecuali hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Itu justru disitulah dia mendapatkan jazwatul iman, halawatul iman, merasa nikmat dan merasa senang dan merasa bahagia menjadi orang beriman. Makanya di Palestina itu bagaimanapun coba lihat senjata canggih dikerahkan, orang tersebut nggak mau dia. Dia sebetulnya mau dipindahkan itu oleh Amerika itu, oleh Israel itu ke satu tempat padang Sahara, tapi yang penting Gaza jangan ditempati. Karena secara ekonomi Gaza itu minyaknya banyak. Secara ekonomi katanya kandungan kekayaan alam di Gaza itu banyak sekali Pak. Yang dikadalin orang-orang Palestina ini, mereka cuma subhanallah Pak, bingung tuh orang Amerika lah, kok nggak selesai padahal apa yang sudah didapat. Kok semakin banyak orang yang pro kepada Palestina, betul nggak? Dan bukan cuma orang Islam yang pro kepada Palestina sekarang. Orang-orang yang ada di Amerika sendiri, yang ada di Australia, bahkan yang ada di Eropa, dahsyat sekali ini kalau sudah iman yang berbicara, mempunyai satu kekuatan yang tersendiri. Kenapa para pahlawan bangsa kita, ya, subhanallah, mereka rela, mereka ridho, bukan hanya mengorbankan waktunya, bukan hanya mengorbankan tenaganya, bukan hanya mengorbankan hartanya, nyawa pun kalau memang harus dikorbankan demi ridho Allah dan merdekanya negeri ini, mereka tidak takut walaupun harus mati di ujung senjata para penjajah. Tapi maaf, setelah negeri ini merdeka, dihabisin oleh orang-orang yang tidak pernah merasakan perjuangan. Siapa sekarang yang para koruptor itu yang pernah berjuang membawa senjata kayak Jenderal Sudirman? Kan tidak ada tuh. Siapa? Cina. Ada mereka? Tidak ada. Karena kita dibodohin terus Pak. Politik itu tidak ada hubungannya dengan agama. Ekonomi itu tidak ada hubungan dengan agama.
Akhirnya di mindset kita, oh agama itu suci, agama itu bersih, agama itu sakral. Iya, politik itu kotor, bisnis itu kotor. Wajar aja orang dalam berpolitik berbuat kotor. Namanya juga politik, kalau nggak berani berbuat kotor jangan berpolitik. Kan logika gitu nih. Nama juga bisnis, haram-haram sedikit mah biasa aja yang di bisnis. Hari ini jangan kata halal, haram ya susah. Kan otak kita dicuci, Pak. Padahal dalam Islam buka kitab-kitab fikih, buka ayat Al-Quran, buka hadis-hadis Nabi. Banyak sekali yang menjelaskan tentang bagaimana berpolitik, bagaimana berbisnis. Bahkan dalam buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, Muhammad SAW the super leader, super manager, 28 tahun Rasulullah menghabiskan waktunya untuk berbisnis. Dan Rasulullah bukan sebagai pembisnis yang tingkat ecek-ecek, tingkat kaleng-kaleng. Di zamannya Rasulullah sudah menjadi saudagar dan sudah menjadi eksportir dan importir. Dia sudah berdagang ke negara Syam. Syam kalau waktu dulu, kalau sekarang menjadi 4 negara: Palestina, Lebanon, ya, Yordania dan Syria. Rasulullah sudah berbisnis ke situ. Dan juga ke Yaman. Subhanallah di zamannya. Bagaimana ya? Nah, tapi yang dicuci otak kita, bisnis itu kotor. Maaf, kalau bisnis itu kotor, hal yang berhubungan dengan ekonomi itu kotor, tutup aja semua fakultas-fakultas ekonomi yang berhubungan dengan bisnis itu. Kenapa? Karena kalau bisnis itu kotor, hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi itu kotor, berarti mengajarkan semua mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di fakultas tersebut untuk jadi orang kotor, untuk menjadi orang yang akan menghalalkan segala macam cara. Buat apa ada fakultas yang membuka fakultas seperti itu? Betul nggak? Oh, politik itu kotor. Wajar, namanya juga berpolitik. Kalau politik itu kotor, tutup semua fakultas-fakultas yang membuka, ya Pak ya, jurusan politik. Kenapa? Karena jurusan politik itu, kalau politik itu kotor, berarti mengajarkan mahasiswa-mahasiswa itu untuk menjadi orang kotor dalam berpolitik. Yang kotor itu bukan politiknya, yang kotor itu orangnya. Yang kotor itu pelakunya. Kenapa? Berpolitik tidak sesuai dengan aturan yang diinginkan oleh Allah. Yang kotor itu para pelaku bisnisnya. Kenapa? Karena berbisnis dan menjalankan apa yang disebut dengan kegiatan ekonomi tidak sesuai dengan aturan yang diinginkan oleh Allah, yaitu syariat. Bagaimana? Nah, kalau syarat terpenuhi, rukun terpenuhi, sah. Kalau ingin sempurna, tambahkan yang sunnah-sunnah. Dengan catatan apapun yang membatalkan cara sholat kita, cara puasa kita, kita harus pastikan tidak ada zero yang membatalkan itu. Harus pastikan. Ada satu saja yang membatalkan sholat kita nggak sah. Ada satu saja yang membatalkan puasa kita tidak sah. Nah, pertanyaannya, apa sampai di situ puasa yang diinginkan oleh Allah? Tidak. Aspek yang kedua ini yang jarang dipahami orang, yaitu aspek output, hasil akhir yang dikenal dalam bahasa keilmuan yang disebut maqasidus syariah. Apa hasil yang diinginkan oleh Allah dari sholat kita? Apa hasil yang diinginkan oleh Allah dari puasa kita? Secara umum semua ibadah yang kita lakukan hasilnya harus terpenuhi 3 hal. 1. Maqasidus syariah. Yang kedua, tazkiyatun nafsi yang harus tercapai. Kedua, iqamatul adli. Yang ketiga, al-maslahah. Artinya apa? Bagaimana sholat yang kita lakukan, ibadah haji yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, yang pertama kali membuat kita menjadi manusia-manusia yang hadir pada diri kita yang berpuasa, yang sholat ini tazkiyatun nafsi. Apa itu tazkiyatun nafsi? Jiwa kita jadi benar, jiwa kita jadi bersih, jiwa kita betul-betul jauh dari hal-hal yang membuat jiwa kita ini sakit. Apa sih yang membuat sakit jiwa? Banyak lah. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, dalam bab tentang tazkiyatun nafsi ada tidak kurang 100 hal yang menyebabkan jiwa kita sakit.